Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Mengisi Hati Orang Percaya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Titus 3 ayat 5 dan 6. Dalam suasana yang penuh dengan kecemasan dan dalam dunia yang penuh dengan krisis, maka peranan dari Roh Kudus memegang peranan yang sangat penting. Hal ini terlihat juga pada masa gereja Kristen yang mula-mula. Sehingga Paulus menanyakan kepada orang percaya di Efesus, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi orang percaya?" Kisah 19 ayat 2. Ini merupakan suatu pertanyaan yang sulit bagi setiap orang percaya. Apakah kita telah menerima Roh Kudus? Saat Paul menerima jawaban yang negatif, maka ia menumpangkan tangannya ke atas murid-murid itu sehingga mereka menerima baptisan Roh Kudus. Kisah 19 ayat 6. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keinsafan akan dosa yang muncul karena adanya Roh Kudus dan pengisian roh kehidupan adalah dua pengalaman yang berbeda. Yesus menyatakan perlunya lahir dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5. Sebelum ia naik ke surga, diperintahkannya supaya orang-orang yang baru percaya itu dibaptis dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Sesuai dengan perintah ini, Petrus mengkhotbahkan bahwa karunia Roh Kudus akan diterima pada saat baptisan. Kisah 2 ayat 38. Dan Paulus mengukuhkan pentingnya baptisan Roh Kudus dengan panggilan yang mendesak agar orang-orang percaya itu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Dengan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, maka kita pun dibuat sesuai dengan citra Allah serta meneruskan pekerjaan penyucian yang dimulai pada saat kelahiran baru itu. Allah telah menyelamatkan kita sesuai dengan anugerahnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Titus 3 ayat 5 dan 6. Dengan kehadiran Roh Kudus, maka seseorang akan mempunyai kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Dengan Roh Kudus, maka segala krisis yang datang akan menjadi satu sarana untuk pengembangan tabiat. Tanpa Roh Kudus akan terjadi ketimpangan dalam pengembangan tabiat. Bahkan tidak akan ada jiwa yang terjamah untuk menerima Kristus. Tanpa Roh Kudus, maka seorang pun tidak akan merasa dia berdosa. Sebaliknya, jika mereka dihubungkan dengan Kristus serta karunia Roh menjadi milik mereka, maka mereka akan menghadapi segala tantangan dan Allah akan menjadikan mereka sebagai satu saluran pencurahan pengaruh kepada orang lain dalam segala keadaan apapun yang dihadapi. Kiranya kita semua dipenuhi oleh Roh Allah sehingga memiliki hidup yang berubah, penuh damai dalam menghadapi krisis dan senantiasa bertumbuh serta memiliki kuasa dalam melaksanakan pelayanan baginya. Tuhan Yesus memberkati.